Halo sobatku, ini hasil dari semprotan kita hari itu. Perbanyakan herbisida dari 1 liter menjadi 5 liter. Ini bisa teman-teman lihat, lumayan ya. Menurutku sih memang masih bisa dipakai ya. Nah, ini hasilnya. Kalau saya dekatkan, yang depan ini hari itu saya buat jalan, yang sebelah kiri ini adalah belum kena semprot, inilah yang belum kena. Saya dekatkan, coba ya teman-teman, saya dekatkan. Ini yang belum disemprot. Nah, di sampingnya ini hari itu saya katakan saya buat jalan, ini nampak. Inilah hasilnya ini. Tidak ada saya edit, langsung saya kamera dan saya coba ambil jaraknya supaya teman-teman lihat. Di depan sana kan ada rumah ya. Iya, ini di belakang rumah. Inilah yang saya tunjukkan hari itu. Ini yang saya semprot. Saya mau membuat jalan ke tengah. Ini nggak ada kosong sedikit ya, hanya sedikit. Nah, sepertinya boleh kita katakan membuat rumput stres ya. Jadi menghentikan pertumbuhan, sebagian mati dan sebagian hanya stres saja. Ini sepertinya stres. Kemungkinan memang ini akan, kalaupun dia nggak mati, dia nggak akan tumbuh dengan baik lagi. Dia akan stagnan istilahnya, sampai situ aja. Ini, nah seperti ini rumput-rumput yang terkena semprot ini menjadi stres. Ini yang di samping serai. Nah ini seperti ini. Ya, lumayan lah ya, bisa lah menghentikan pertumbuhan rumput tapi tidak mengganggu tanaman. Kalau untuk tanaman keras seperti perkebunan, misalnya sawit, tergantung kita ya. Apakah kita lebih puas langsung mati rumputnya atau kita hanya menghentikan pertumbuhannya saja. Seperti ini lalang, ini lalang. Memang ini menurutku akan mati nih ya, tapi sangat lambat. Ini kurang lebih 20 hari, sekitar 2 minggu lebih ya, lebih 2 minggu lebih sedikit. Nah, kalau rumput keras seperti ini di ujungnya, nah, ini ujungnya bukan karena kuning bawaannya, tapi ini udah sakit rumputnya, ini udah sakit. Dan di tempat lain yang sebelumnya ya tidak saya videokan, rumput-rumput seperti ini biasanya yang kuning ini nanti akan mati sendiri. Yang kuningnya ini akan mati nih, baru lama-lama daunnya ini pun sampai tua gugur gitu. Tapi dia kalau tumbuhannya terlalu keras, bisa lagi muncul dari sininya tunas baru setelah lebih dari 2 bulan ya kan. Jadi kalau rumput keras seperti ini ujungnya yang kuning-kuning ini akan mati dan akan bertunas lagi. Kalau rumput keras ya, akan bertunas lagi dia setelah 2 bulan lebih, mendekati 3 bulan. Itulah caranya tuh. Mulai layu dan pertumbuhan rumputnya berhenti. Iya, seperti ini sudah mulai menguning. Ujung-ujung ini kan sudah termasuk rumput keras ini, besar, rumput keras. Nah, ujung-ujungnya kita lihat sudah mulai kuning. Nanti lama-lama yang kuning ini akan layu. Dan setelah 3 bulan, mendekati 3 bulan, memang masih mau bertunas dari sini. Tapi waktu yang 3 bulan kan sudah lumayan lama ya teman-teman. Ya udah hampir 1/4 tahun baru tumbuh lagi dia. Oke, saya ambil ke tempat lain untuk bukti lebih lagi. 1 liter menjadi 5 liter seperti ini. Ya seperti ini. Ya, tempat yang lain seperti ini, tempat yang lain seperti ini. Oke teman-teman, saya sudah kasih banyak bukti ya. Baiklah teman-teman, saat ini saya simpulkan perbanyakan racun herbisida. Ini yang sistemik ya teman-teman, sistemik itu menghancurkan sistem pertumbuhan
tumbuhan atau perakaran pada tanaman. Jadi ini tidak bersifat kontak ataupun tidak bersifat membakar ya. Jangan langsung kecewa kali kita langsung seperti tak ada guna kan begitu. Ini sistemik. Kalau dia sudah nampak layu dari sistemik berarti sudah sangat terganggu tanamannya. Nah, kalau dia sistem bakar tadi ini hampir seperti ini berarti nggak berhasil sama sekali. Nah, saya ulangi ya teman-teman, kalau dia yang kontak hasilnya seperti ini ya 100% tak berhasil itu akan cepat tumbuh lagi. Tapi karena ini sistemik, dia bukan mati karena yang kena air, tapi dari sistem pertumbuhannya, dari jaringannya. Nah kan karena jaringan pertumbuhan tanaman itu sudah terganggu, sudah sakit, maka dia stop pertumbuhannya. Nah ini sebenarnya menghambat tumbuhnya benih-benih rumput yang baru ya kan begitu. Kenapa? Karena memang tanah itu masih ditumbuhi tanaman-tanaman yang lama masih banyak di lahan kita seperti ini. Dia akan menghambat pertumbuhan benih-benih baru. Jadi teman-teman, kita tidak rugi, malah saya rasa kalau di kebun kita pakai ini kita akan untung. Kenapa untung? Karena kita akan mendapat jarak interval penyemprotan itu lebih lama lagi. Ini kan biasanya 2 bulan, hampir 3 bulan baru penyemprotan lagi. Demikian, terima kasih.